Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadapkan pada dua pilihan atau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, itu bisa membuat kita jadi stres, bahkan bisa membuat kita menjadi menderita karena pilihan-pilihan tersebut itu sangat susah kita ambil. Nah, mungkin dengan adanya video ini nantinya bisa membantu Anda untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk Anda bisa mengambil keputusan tersebut. Kalau cuman kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, besok kita mau makan apa, nanti pada saat weekend kita mau nonton film yang mana, kita mau beli tas dulu atau mau beli sepatu dulu, mungkin itu sebuah keputusan yang tidak akan sampai mengganggu masa depan kita. Tapi coba Anda bayangkan kalau Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan yang begitu sangat susah sekali. Misalnya Anda disuruh memilih karir, karena pada dasarnya Anda sebagai seorang seniman, apakah terus menjadi seorang seniman atau Anda kebetulan ditawarkan sebagai seorang karyawan. Mungkin disuruh memilih tempat tinggal, Anda mau memilih tempat tinggal di desa atau memilih tempat tinggal di kota. Atau mungkin Anda dihadapkan pada pilihan yang mana pilihan itu Anda bekerja di dekat keluarga dengan gaji yang biasa-biasa saja, atau Anda harus bekerja di luar kota yang jauh dari keluarga dengan gaji yang 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Atau bisa jadi saat ini Anda dihadapkan pada pilihan untuk memilih pasangan hidup, memilih untuk menikahi si Dewi kah atau memilih untuk menikahi si Sinta. Pilihan sulit itu artinya pilihan yang bisa membuat Anda menjadi deg-degan. Anda bahkan bisa berpikir sampai 1000 kali lipat berpikir untuk memilih di antara pilihan itu. Bahkan sampai-sampai untuk memilih itu bisa menjadi Anda menderita. Kenapa pilihan tersebut menjadi sulit? Karena mungkin dari antara dua pilihan itu sama-sama punya nilai plus dan sama-sama punya nilai minus. Kalau pilihan tersebut itu dari awal, yang satu pilihan si A dan si B, yang si A ini sudah memiliki nilai plus yang lebih banyak daripada nilai B dan nilai minusnya lebih dikit daripada si B, gampang sekali kita untuk memilih si A. Tetapi coba Anda bayangkan bila Anda disuruh memilih, Anda harus bekerja dekat dengan keluarga tapi gajinya 3 juta, atau Anda mendapatkan tawaran bekerja di luar kota jauh dari keluarga tapi gajinya 10 juta. Atau Anda dikasih dua pilihan, memilih calon suami seperti si Abdi yang orangnya sudah mapan tapi agamanya biasa-biasa saja, atau memilih si Suardin yang agamanya bagus sekali tapi belum terlalu mapan. Nah, itu kan pilihan yang sangat susah sekali. Pilihan yang harus membuat Anda harus berpikir 1000 kali lipat untuk memutuskan pilihan-pilihan tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa memutuskan supaya keputusan itu di masa yang akan datang tidak membuat kita menjadi menyesal? Ada beberapa hal-hal yang harus kita pahami dulu pada saat kita mengambil keputusan. Yang pertama adalah keputusan tersebut lebih mengutamakan kata hati daripada kata orang lain. Bagaimana caranya? Dalam Islam ada namanya sholat istiqoroh. Mungkin Anda bisa meditasi, mungkin Anda bisa merenung, sehingga benar-benar keluar kata hatinya itu, yang nantinya kata hati tersebut sebagai acuan Anda untuk bisa memilih. Yang kedua, Anda harus tentukan deadline-nya untuk membuat keputusan itu kapan. Jangan ngambang, karena kalau ngambang nanti Anda menggampang-gampangkan. Anda akan kepikiran dari keputusan tersebut sehingga pekerjaan yang lain terbengkalai. Yang ketiga adalah pahami benar bahwa dari keputusan yang sulit itu pasti akan ada yang dikorbankan. Saya ulangi, pasti akan ada yang dikorbankan. Sama-sama sulit, nilai plusnya ada, nilai plusnya ada, nilai minusnya ada, nilai minusnya ada. Kalau Anda memilih salah satunya, berarti Anda harus siap kehilangan salah satunya. Yang keempat, hal penting yang Anda harus pahami sebelum Anda memilih adalah, kalaupun keputusan itu salah, meskipun sangat susah kita perbaiki, tapi kita bisa jalani keputusan itu secara benar dan insya Allah akan baik-baik saja. Nah, setelah Anda pahami keempat hal penting tadi, maka untuk mempermudah Anda memilih, Anda bisa memakai 3 cara ini. Cara yang pertama adalah metode 10-10-10. Metode itu merancang dan mempermudah cara kita memilih dengan melihat 10 menitnya kita sekarang,
10 bulan ke depan dan 10 tahun yang akan datang. 10 menitnya kita seperti apa, 10 bulannya kita seperti apa nantinya, dan 10 tahun ke depannya seperti apa pada saat kita mengambil keputusan tersebut. Misalnya Anda harus memilih jurusan kuliah Anda, jurusan komunikasi atau jurusan politik. Ini misalnya loh ya. Misalnya Anda mahir sekali dalam komunikasi dan memang Anda pengen sekali untuk masuk di jurusan komunikasi. Tetapi jurusan komunikasi tersebut itu mahal. Ada pilihan yang kedua supaya Anda tetap bisa kuliah, yaitu adalah jurusan politik. Nah sekarang Anda dihadapkan dengan dua pilihan, Anda pakai metode 10-10-10 ini. Misalnya Anda mau di jurusan komunikasi ini, biayanya memang mahal. 10 menit pertama itu Anda bahagia tidak? Terus dilihat 10 bulan ke depannya seperti apa. 10 bulan ke depannya itu Anda mampu tidak menjalankan kuliah Anda itu 10 bulan. Misalnya pada saat Anda ujian, Anda mampu tidak menghadapi ujian tersebut. Dan 10 tahun ke depan, kira-kira dengan jurusan yang Anda ambil itu bisa membawa ke impian Anda atau tidak. Misalnya Anda mau ngambil jurusan politik, 10 menit pertama Anda bahagia tidak dengan jurusan politik itu? Terus 10 bulan ke depan Anda bisa tidak menghadapi mata kuliah politik itu? Atau jangan-jangan Anda mengambil jurusan politik itu karena supaya mengurangi biaya, malah menambah biaya. Misalnya karena Anda mahir di komunikasi, Anda tidak mahir di politik, akhirnya Anda ambil di politik karena biayanya lebih murah, justru Anda tidak bisa mengikuti kuliahnya, akhirnya Anda harus tambah semester lagi. Yang tadinya pengen ngurangin biaya, akhirnya malah tambah biaya lagi. Dan juga 10 tahun yang akan datang, apa yang terjadi bila Anda mengambil jurusan politik tersebut? Jadi Anda harus benar-benar berhitung 10 menit pertama apa yang terjadi, 10 bulan yang berikutnya apa yang terjadi dari antara dua pilihan itu, dan 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi bila Anda mengambil dua pilihan tersebut. Atau Anda memilih calon suami misalnya, Anda dihadapkan pada dua pilihan. Anda memilih si Abdi yang kaya raya tapi ya sedikit pemalas, atau Anda memilih si Suardin yang orangnya keluarganya biasa-biasa saja tapi kerja kerasnya itu luar biasa. Nah Anda lihat 10 menitnya pertama, mana yang Anda putuskan? Kalau misalnya 10 menit pertama belum bisa diputuskan, Anda lihat 10 bulan ke depan, bagaimana dengan keputusan Anda ini? Plus minusnya mungkin si Abdi karena dia anaknya orang kaya, sehingga Anda bisa mendapatkan pesta pernikahan yang Anda impikan mungkin karena keluarganya orang kaya. Sedangkan memilih si Suardin, Anda mungkin cuma nikahnya di KUA. 10 bulan ke depannya, apa yang terjadi dengan pilihan si Abdi dan pilihan si Suardin ini? Anda harus mulai berpikir juga. 10 tahun ke depannya, Anda harus berpikir juga. Jadi dengan memakai metode 10-10-10 ini, Anda sudah bisa membayangkan 10 menit ke depannya seperti apa, 10 bulan ke depannya seperti apa, dan 10 tahun ke depannya itu seperti apa. Jadi sudah ada rancangannya ke depan, sehingga itu bisa memudahkan Anda untuk bisa memilih keputusan yang sangat tepat. Metode kedua yang bisa kita gunakan juga adalah dengan memakai metode bikin daftar pro dan kontra, bikin daftar plus dan minusnya. Metode ini saya sadur dari sebuah video oleh seorang filosof yaitu Ruth Chang. Pada saat kita mengambil dua pilihan, pada saat kita mengambil pilihan kita harus bekerja dekat keluarga dengan gaji yang 3 juta, dan kita harus memilih untuk bekerja di luar kota dengan gaji 10 juta. Nah, kita rancang plusnya apa saja dan minusnya apa saja. Dan itu akan sangat memudahkan Anda nantinya setelah Anda membuat daftar plus dan minusnya dari antara dua pilihan itu akan sangat memudahkan Anda untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Metode ketiga yang bisa dipakai adalah bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan kalau bisa coba dimodifikasi, kalau bisa loh ya. Misalnya pada saat Anda memilih jurusan, itu memang kebutuhan Anda atau keinginan Anda. Atau mungkin yang parahnya, keputusan tersebut bukan kebutuhan atau keinginan, tetapi keinginannya orang lain. Mungkin Anda memilih jurusan B karena di B itu gebetan kuliah di situ. Itu akan bahaya sekali pada saat Anda mengambil keputusan seperti itu. Kalau memang keputusan itu bisa dimodifikasi, kenapa enggak? Tidak semua keputusan yang bisa dimodifikasi. Misalnya namanya Anda dihadapkan pada pilihan Anda harus menikahi si Abdi atau menikahi si Suardin. Dimodifikasi itu nikahin aja dua-duanya. Bukan begitu. Tidak semua keputusan bisa dimodifikasi. Misalnya Anda dihadapkan pada pilihan
Anda harus kuliah di dalam negeri atau kuliah di luar negeri. Anda bisa modifikasi. S1-nya Anda kuliah di dalam negeri dan S2-nya Anda bisa kuliah di luar negeri. Atau mungkin Anda memilih jurusan komunikasi dan jurusan politik. Anda bisa double kuliah kok. Atau mungkin S1-nya politik, S2-nya komunikasi. Itu keputusan yang bisa dimodifikasi. Walaupun seperti tadi saya bilang tidak semua keputusan bisa dimodifikasi. Tapi metode ini bisa Anda pakai supaya lebih meringankan kepala Anda dalam mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi, tiap keputusan pasti akan ada plus dan minusnya. Setiap keputusan pasti akan ada pro dan ada kontranya. Setiap keputusan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pergunakan hati nuranimu untuk memutuskan keputusan tersebut dan pakailah metode-metode untuk lebih meringankan Anda mengambil keputusan tersebut. Mudah-mudahan dengan 3 metode tadi, metode 10-10-10, metode pro dan kontra, atau metode melihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan dan bisa dimodifikasi, Anda pakai 3 metode tersebut sehingga insya Allah Anda bisa mengambil keputusan yang tepat dalam memilih tadi. Ingatlah, nantinya setelah Anda mengambil keputusan, Anda akan dihadapkan pada babak-babak kehidupan baru. Dan babak-babak kehidupan baru itu Anda harus terima konsekuensinya, plus dan minusnya. Memutuskan sesuatu mungkin hanya mengambil 1 menit dari waktu kita, tapi mempertahankan keputusan tersebut mungkin akan menghabiskan seluruh hidup kita dengan tanpa penyesalan. Karena orang yang bijaksana, dia tidak ragu untuk mengambil keputusan dan dia selalu menerima konsekuensi dari keputusannya tersebut. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa jadi referensi Anda untuk mengambil keputusan. Selamat mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.